Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga untuk semua teman-teman yang beragama lain dimanapun berada. Masih bersama saya Tabrani Hendarto, masih membahas tentang asam lambung, GERD, gejala psikosomatis, dan anxiety. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang apa saja ya kan sensasi dan gejala dari asam lambung, GERD, gejala psikosomatis, dan anxiety. Kalau saya pribadi itu saya rasakan dan saya ingat-ingat dalam pertama kali terkena, saya runut sampai beberapa bulan selanjutnya itu kurang lebih pas parah-parahnya, apalagi itu kurang lebih sekitar 50 sekian gejala dan sensasi yang saya rasakan. Setiap orang, setiap tubuh orang itu berbeda-beda. Belum tentu saya merasakan 52 atau 53 sensasi dan gejala. Teman-teman juga belum tentu merasakan semua yang dirasakan. Tapi kurang lebih mungkin hampir sama. Semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka dan menginspirasi dan membuat semangat, tolong di-subscribe channel saya supaya channel saya terus berkembang dan membuat saya semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, langsung saja saya akan bacakan, tidak berpanjang lebar. Mungkin saya membaca aja ya, karena untuk mengingat-ingat itu agak lama juga. Oke, yang pertama itu pasti kita takut mati. Pasti itu takut mati. Kenapa takut mati? Ya karena dari panic attack itu. Nanti saya bahas di next video ya. Yang kedua, muka pucat. Itu udah pasti, ya kan? Yang ketiga, mata buram atau panas ya kan, nyeri. Yang keempat, mulut pahit sesudah bangun tidur, terus mulut asam sesudah makan apapun terasa mulut asam karena gas dan asam lambungnya masih tinggi di tenggorokan. Setiap habis makan itu apapun makanannya terasa asam. Kalau bangun tidur mulut terasa sangat pahit. Yang kelima, leher mengganjal. Nah ini leher mengganjal terutama di bagian belakang ya, leher mengganjal. Yang keenam, kepala sering gatel. Kalau kata yang berambut, mohon maaf, saya udah habis rambutnya. Nah, kalau yang berambut katanya rontok rambutnya. Kalau kepala saya sering gatel. Ketujuh apa kedelapan, takut di keramaian, takut sendiri. Nah, itu kan. Pokoknya takut di keramaian, takut sendiri, takut di kamar mandi, ya kan? Mendengar berita kematian, misalnya di masjid, itu kita pasti takut. Terus yang kesembilan, dada panas terbakar. Yang kesepuluh itu tenggorokan sering mengganjal. Dan sering juga radang tenggorokan. Sering mengganjal dan radang tenggorokan. Yang ke-11, demam. Badan sering demam. Padahal kita nggak merasa nggak enak badan atau apa. Flu juga enggak. Tapi sering merasa kayak kalau orang Jawa bilang tuh ngereges ya kan. Demam, tapi ntar hilang. Seperti itu. Terus yang ke-12, punggung. Itu sering pegal. Terutama belikat belakang ini. Bagian belikat itu sering pegal. Yang ke-13, lidah putih sering sariawan. Yang ke-14, dada kanan sering celekit-celekit dan dada kiri, terutama di dada kiri ya. Dada kiri itu sering celekit-celekit, tertusuk-tusuk hingga kadang sampai ke punggung belakang. Yang ke-14 itu tidak nafsu makan, ya udah pasti tidak nafsu makan. Apalagi pas sedang parah-parahnya ya, makan tuh nggak ada selera. Apalagi kita memantang ya kan, masakannya itu aja. Kalau kita nggak memantang, makan yang beda atau yang
sekiranya di lambungnya tidak cocok, pasti ada sensasi dan gejala di tubuh yang tidak nyaman. Yang ke-15, napas pendek. Nah itu, napas pendek sering sesak napas. Napas pendek, sesak napas. Yang ke-16, keleyengan, pusing kepala, ya kan, seperti diikat seperti ini nih. Pusing, keleyengan. Itu hampir setiap hari, pusing dan keleyengan itu. Terus yang ke-17, sempoyongan. Nah, sempoyongan itu kayak jalan di perahu atau gempa, ya kan, sempoyongan. Sempoyongan. Ke-18, pandangan aneh. Pandangan mata itu kayak pandangan aneh seperti di dunia lain kalau kata penderita anxiety. Seperti saya juga mengalami lama sekali itu juga, pandangan aneh seperti di dunia lain. Nah, ya kan? Di alam mimpi seperti itu. Yang ke-19, sensitif dengan suara bising. Nah, itu juga kuping kita kayaknya sensitif, ya kan? Yang ke-20, selalu parno atau was-was, ya kan? Sering, sedikit-sedikit parno atau was-was. Yang ke-21, perut begah. Nah itu, sering banget perut begah. Yang ke-22 itu perut kembung. Nah, perut kembung. 23, itu berat badan turun drastis. Nah itu, dalam 2 bulan pertama itu, saya turun drastis hampir 15-16 kilo. Yang ke-24, jantung sering berdebar kencang. Nah itu, jantung sering berdebar kencang yang bikin kita anxiety-nya tambah tinggi, tambah menghantui. Yang ke-25, hampir setiap hari ada sensasi dan gejala. Ya pokoknya setiap hari itu pasti ada sensasi dan gejala. 26, pinggang, pegel, panas dan nyeri. Pinggang, pegel, panas dan nyeri. Yang ke-27, sering migrain. Nah itu, sering migrain kayak ya sakit sekali lah, sering migrain itu kan. Yang ke-28, sering keringat dingin. Nah, keringat dingin dan menggigil badan itu. Yang ke-29, gatal di badan. Nah itu, gatal di badan. Yang ke-30, hidung tersumbat. Nah itu sering sekali hidung tersumbat. Padahal kita tidak pilek, tapi hidung tersumbat. Sering banget itu. Nanti hilang, datang, seperti itu. Yang ke-31, tubuh cepat lelah. Nah itu, tubuh cepat lelah. Yang ke-32 itu, sering linglung. Kita pikiran sering linglung, kayak ngeblank gitu kan, kurang. Nah itu ya kan. Ke-25, ingatan agak berkurang. Ya kan. Ke-36 itu hilang fokus, sering melamun. Nah itu, hilang fokus, sering melamun. Ke-37 itu gelisah. Selalu muncul gelisah, itu kayaknya setiap hari itu gelisah aja gitu. 38, mudah tersinggung. Nah, gampang marah, ya kan. 40, kalau bagian perut itu ya itu, mual, ya kan. Celekat-celekit di bagian perut, 1-2 hari hilang, tapi 1-2 hari sekitar perut dan lambung itu sering sekali seperti itu. Terus 41, sering sendawa. Nah itu lama juga sering sendawa, ya kan. 42, sering kentut. Nah itu juga karena gas dan asam lambungnya tinggi, selain sendawa sering kentut. Tapi kalau sudah kentut, kita menandakan kalau itu lebih nyaman nantinya. Yang ke-43 itu susah tidur. Nah itu udah pasti, buat kita tuh pasti susah tidur atau insomnia, ya kan. Yang ke-44, gampang stres. Nah itu, ada sensasi atau apapun atau gejala di tubuh kita pasti bikin stres. Terus 45, kaget. Nah itu, sering kaget. Nah, sering kaget, apalagi bangun tidur tengah malam tersedak. Nah itu, kadang kita kaget, jantungnya berdebar, nah itu, sering tuh. 46, hilang percaya diri atau tidak pede, itu udah pasti. Dengan sering melamun, memikirkan penyakit, percaya diri kita kurang, ya kan. 47, muka tebal. Nah, muka tebal atau kaku. Ada perasaan tuh, kayaknya muka tebal aja gitu, ya kan. 48, kaki dingin. Nah, kaki sering dingin, keringat kadang ya ada juga gitu ya kan, kaki dingin. 49, tubuh lemas. Nah, itu udah pasti tubuh lemas. Yang ke-50 itu persendian. Sendi-sendi tangan, kaki itu
sering sakit atau nggak nyaman gitu ya kan, sering pegal gitu persendian itu. Dari sampai 50 itu mungkin lebih ya. Tadi misalnya dari takut di keramaian, ya saya singkat aja dari takut keramaian, takut di kamar mandi, ya kan, takut berita itu saya rangkum jadi satu. Jadi istilahnya lebih dari 50 lah. Nah, itu setiap orang sekali lagi berbeda-beda sensasi dan gejala yang kita rasakan. Tapi kurang lebih seperti itu yang saya rasakan, saya ingat-ingat selama dulu saya sakit. Tapi tenang aja, ya kan? Tenang aja. Semua itu pasti akan berlalu dengan tetap menjaga 3P-nya, ya kan? Dengan 3P-nya, dengan disiplin, ya kan? Dan selalu berdoa. Insya Allah berjalannya waktu itu sensasi dan gejala akan rontok satu persatu, ya kan? Dan banyak yang menderita sakit ini, tenang aja. Berjalannya waktu, ya kan, akan rontok. Saya pastikan itu akan rontok insya Allah dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit kita akan dikasih kesembuhan, ya kan, dengan ikhtiar dan berdoa dan selalu sabar dan bersyukur. Sekali lagi bersyukur. Dengan penyakit ini kita lebih mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sekian video dari saya, sensasi dan gejala yang saya rasakan, lebih dari 50 sensasi dan gejala. Next video akan saya sambung dengan video yang lain yang lebih bagus. Kalau teman-teman merasa termotivasi, video saya menginspirasi, silahkan di-subscribe, di-share. Semoga ini bermanfaat. Tetap semangat, kita optimis, kita pasti sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.